Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dipuri dengan NIM 0537873111 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJ Bandung. Kali ini saya akan membuat video tugas 2 mata kuliah berpraktik, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik 2 mengenai implementasi aplikasi pemesanan bahan ajar menggunakan framework Vue.js. Aplikasi ini dibuat untuk mensimulasikan sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar pada sistem SITA Universitas Terbuka. Pada tugas ini, fokus utama implementasinya adalah penerapan konsep Vue.js seperti data binding, conditional rendering, compute property, method, dan voucher untuk membangun aplikasi web yang lebih dinamis dan interaktif. Sekarang lanjut buka VS Code-nya. Pada proyek ini terdapat indeks HTML sebagai halaman utama navigasi aplikasi, kemudian ada stok HTML yang digunakan untuk halaman stok bahan ajar, dan ada tracking HTML untuk halaman tracking delivery order. Selanjutnya terdapat folder CSS yang berisikan style CSS untuk mengatur tampilan aplikasi, serta ada folder JS yang berisikan data bahan ajar JS, stok FCS, tracking FCS. Pada stok HTML dibuat tampilan daftar stok bahan ajar menggunakan tabel. Data pada tabel ditampilkan menggunakan directory v-for sehingga seluruh data dapat dirender secara otomatis berdasarkan data yang terdapat pada Vue.js. Pada halaman ini juga terdapat fitur filter berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah, fitur sorting berdasarkan judul, stok, dan harga, serta fitur untuk menampilkan stok yang menipis atau kosong. Selain itu, terdapat home menambahkan bahan ajar baru digunakan untuk menambahkan data langsung ke tabel. Lanjut ke stok FCS. Pada stok FCS terdapat logika utama Vue.js untuk halaman stok bahan ajar. Compute property digunakan untuk menangani proses filter dan sorting data agar lebih efisien dan tidak perlu melakukan render ulang secara manual. Lalu untuk watcher digunakan untuk memantau perubahan data filter dan menampilkan informasi tambahan kepada pengguna ketika filter tertentu dipilih. Lalu untuk bagian method digunakan untuk menangani aksi seperti reset filter, edit stock, dan menambahkan data baru bahan ajar. Lanjut ke bagian tracking HTML. Pada bagian tracking HTML dibuat halaman untuk mencari data delivery order dan menambahkan delivery order baru. Pada halaman ini terdapat form pencarian nomor delivery order untuk menampilkan informasi tracking pengiriman. Selain itu, terdapat form input untuk menambahkan data delivery order baru seperti NIM, nama mahasiswa, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga. Lanjut ke bagian tracking FCS. Pada file tracking FCS terdapat implementasi logika Vue.js untuk pengolahan tracking delivery order. Nama delivery order dibuat secara otomatis berdasarkan tahun berjalan dan sequence node number agar setiap data memiliki nomor unik. Untuk compute property digunakan untuk menampilkan detail paket dan total harga secara otomatis ketika paket bahan ajar dipilih. Lalu untuk voucher digunakan untuk memantau perubahan data paket dan nama pengguna sehingga tampilan dapat diperbarui secara otomatis. Sekarang lanjut buat tiran. Muncul halaman pertama yang tampil adalah halaman utama SITA UT. Pada halaman ini terdapat dua menu utama, yaitu stok bahan ajar dan tracking DO delivery order. Menu stok bahan ajar digunakan untuk melihat dan mengelola data stok bahan ajar, sedangkan untuk menu tracking DO digunakan untuk melihat dan menambahkan data delivery order. Sekarang coba lanjut ke stok bahan ajar dulu. Pada halaman ini ditampilkan daftar bahan ajar secara dinamis menggunakan Vue.js. Data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, daerah, hak, harga, stok, seperti stok, status, catatan,
serta untuk edit stok. Di bagian sini terdapat filter dan sort data. Bagian ini digunakan untuk menampilkan data berdasarkan wilayah tertentu. Setelah dipilih, filter kategori mata kuliah akan muncul secara otomatis menggunakan conditional rendering pada Vue.js. Misalnya ini Jakarta. Lalu juga terdapat fitur sorting berdasarkan judul, stok, dan harga untuk mempermudah pengelolaan data. Lalu di sini juga terdapat checkbox untuk menampilkan stok yang menipis atau kosong sebagai pengingat agar bahan ajar dapat segera dilakukan reorder. Pada bagian status stok digunakan conditional rendering seperti if, else, if, dan else. Jika jumlah stok lebih besar atau sama dengan safety stock, maka status ditampilkan sebagai aman dengan warna hijau. Jika jumlah stok lebih kecil dari safety stock, maka status ditampilkan sebagai menipis dengan warna orange. Dan jika stok sama dengan 0, maka status ditampilkan sebagai kosong dengan warna merah. Di sini juga terdapat fitur tambah bahan ajar. Saya akan mencoba menambahkan bahan ajar. Coba kalau stoknya ini. Setelah tanda tambah tadi ditekan, di sini muncul tanpa harus merefresh dulu. Fitur ini menggunakan vModel sebagai two-way data binding sehingga input langsung terhubung dengan data pada Vue.js. Sekarang kembali bagian tracking DO. Pada halaman tracking delivery order ini terdapat fitur cari delivery order dan menambahkan delivery order baru. Sekarang coba masukkan nomor DO-nya. Cari. Sini muncul. Di sini sistem menampilkan data seperti nama mahasiswa, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, paket bahan ajar, total harga, serta riwayat perjalanan paket. Di sini saya akan mencoba menambahkan delivery order. Nomor delivery order dibuat otomatis berdasarkan tahun berjalan dan jumlah data yang tersedia. Di sini coba masukin ini. Lalu nama,
Lalu di sini memilih ekspedisinya. Lalu di sini memilih ekspedisi. Pilih paket bahan ajar. Saat pemilihan paket bahan ajar, di sini muncul detail isi paket dan total harga langsung muncul secara otomatis menggunakan compute property dan voucher pada Vue.js. Setelah itu masukin tanggal, lalu tekan tambah DO. Data baru akan langsung muncul ke tabel tracking dari pre-order. Ini masih diproses, coba sekarang cek DO yang ini. Sini muncul juga. Ini kembali. Sudah selesai. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.